Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا بما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. والذين يكنزون الذهب والفضة, dan orang-orang yang menahan hartanya, emas dan perak yang dimilikinya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan dia tidak mau menafkahkan harta yang ia miliki itu di jalan Allah. Termasuk di sini tidak mau membayar zakat. Fabashshirhum, maka beri kabar gembira kepada orang-orang yang menahan hartanya. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang tidak mau menafkahkan hartanya. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang tidak mau berzakat. Bi'adzabin alim, adanya azab yang pedih. Azab pedih, kata Allah, kabar gembira untuk mengejek, untuk membalas orang-orang yang bergembira karena hartanya tidak berkurang dengan tidak berzakat. Macam tak berkurang harta, banyak kotak harta sekian. Maka Allah katakan fabashshirhum, berikan kabar gembira kepada mereka adanya azab yang pedih di sebalik kegembiraan mereka. Apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yauma, harta yang mereka simpan itu pada suatu hari, yuhma, akan dipanaskan, akan dibakar. Fi nari jahannam, di mana dipanaskan? Di neraka jahannam. Dikumpulkan harta mereka, dibakar, dipanaskan. Setelah dipanaskan, fatukwa biha jibahuhum, maka disetrikalah dengan harta itu jibahuhum, dahi-dahi mereka, junubuhum, lambung-lambung mereka, zuhuruhum, belakang-belakang mereka disetrika. Malaikat sambil mensetrikanya, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah akibat dari apa yang dulu kamu simpan dan tidak kamu keluarkan haknya. Fadzuqu, maka rasakanlah, bima kuntum taknizun, disebabkan kamu menyimpan-nyimpannya. Al-Quran surah At-Taubah
jamaah salat zuhur, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Tak terasa hari ini sudah 28 Ramadan. 1 atau 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Syawal. Jamaah yang mulia, begitu tenggelam matahari di akhir Ramadan, tenggelam matahari di akhir Ramadan, siapa saja yang hidup, siapa saja yang masih hidup tatkala tenggelamnya matahari, maka ada satu kewajiban yang ada di pundak mereka, orang-orang yang masih hidup itu, yakni wajib membayar zakat fitrah. Kalau ada setelah tenggelam matahari ada anak lahir, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah jika hidupnya terjadi tenggelam matahari sampai mengangkat takbirnya imam di sholat Id. Sejak tenggelam matahari, kalau istilah kita bubuk, begitu masuk bubuk sampai imam mengangkat Id, siapa saja yang hidup di hari itu wajib membayar zakat fitrah, sekalipun anak yang baru lahir. Tapi jika seandainya ada orang 1 menit lagi sebelum tenggelam matahari meninggal, sebelum tenggelam matahari beberapa detik, katakanlah beberapa detik sebelum meninggal, sebelum terbenam matahari, ada yang meninggal, tidak wajib zakat fitrah, belum jatuh hukum wajib sama dia. Tapi kalau seandainya tenggelam matahari beberapa saat setelah tenggelam matahari meninggal dia, wajib zakat fitrah sekalipun dia sudah meninggal. Kenapa? Karena begitu tenggelam matahari dia masih hidup. Jadi ini adalah hal yang harus kita fahamkan terkait dengan zakat fitrah. Kepada siapa saja zakat fitrah itu diwajibkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, hadis riwayat Imam Bukhari, apa kata Rasulullah? Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah telah memfardukan, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah itu sa'an min tamrin, 1 sok. Sok itu adalah takaran, ya, takaran persegi 4, ya, 1. Kalau kita dulu bilangnya cupak, kalau orang-orang tua dulu namanya cupak, 1 cupak, ya, sa'an min tamrin, 1 sok dari tamar. Pada masa Rasul, tamar itu termasuk makanan pokok. Aw sa'an min sya'irin, atau 1 sok dari gandum syair. Jadi kalau kita, tamar bukan makanan pokok kita, gandum juga bukan makanan pokok kita. Apa makanan pokok kita? Nasi dari beras. Berarti 1 sok dari beras alal abdi. Kepada siapa diwajibkan? Pertama kepada seorang hamba. Perhatikan ini, hamba pun wajib membayar zakat fitrah.
alal abdi, pertama kepada seorang hamba, wal hurri, juga orang yang merdeka. Kalau sekarang hamba kan tak ada. Hamba itu seseorang yang masih dimiliki oleh orang lain, yang dia tidak punya kemampuan untuk menguasai dirinya, dan apa harta yang dimiliki olehnya itu adalah milik tuannya. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah An-Nahl, abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'in. Hamba yang masih dimiliki oleh orang lain, hamba sahaya la yaqdiru ala syai'in. Dia tidak memiliki kekuasaan atas apapun terhadap dirinya. Hamba orang merdeka, wal zakari wal unsa, sama ada laki-laki maupun perempuan. Hamba merdeka, laki-laki, perempuan, was-saghiri wal kabiri, sama ada orang dewasa sudah besar, was-saghiri atau masih kecil, minal muslimina, dari orang yang dia mengaku sebagai seorang muslim. Faradul Rasulullah, Rasul telah memfardukan zakat fitrah kepada mereka. Wa amara, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, wa amara biha, Rasulullah memerintahkan agar zakat fitrah itu antu adda qabla khurujin nasi ila salati. Antu adda, Rasulullah menyuruh itu supaya ditunaikan qabla, sebelum khurujin nasi ila salati, sebelum keluar orang mengerjakan salat. Itulah waktu afdalnya mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimana jika seandainya zakat fitrah itu dikeluarkan di bulan Ramadan? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Afdalnya tenggelamnya matahari. Dikarenakan kita mengeluarkan zakat fitrah itu bila dilakukan setelah tenggelamnya matahari, banyak orang yang repot. Sementara orang yang mengeluarkannya sendiri juga perlu menyelesaikan beberapa hal yang lain. Maka oleh karena itu para ulama menganjurkan, lakukanlah itu, berikanlah zakat fitrah itu sebelum orang berlebaran, agar kiranya mereka bisa memanfaatkan zakat itu dengan baik, dan jangan sampai mereka kelaparan di Idul Fitri. Kalau seandainya zakat itu ada zakat berupa uang, kapan lagi orang nak membeli kebutuhan lebaran? Kalau diberikan itu di malam hari raya, tengah malam pula dikasih. Rata-rata kan begitu ya kan? Untung dia berupa beras, karena zakat fitrah. Maka oleh karena itu, ini adalah hal yang pertama yang harus kita pahamkan kepada siapa saja saudara-saudara kita yang muslim, bahwasanya zakat fitrah itu adalah satu ketentuan yang sudah diwajibkan kepada seorang muslim, sama ada hamba, merdeka, laki-laki, perempuan, dewasa, ataupun masih budak-budak, ataupun masih anak kecil. Kalau tak kita keluarkan macam mana? Kalau tidak kita keluarkan, pertama kita berdosa, dan itu menjadi hutang kita kepada Allah. Hutang kita kepada Allah. Dan jika seandainya pun kita tidak mengeluarkan zakat di waktu wajibnya, adanya zakat, tapi ternyata entah sesuatu hal, entah sakit kita, tak sampai ini kita berikan zakatnya, wajib kita mengeluarkan zakat fitrah itu di hari satu lebaran, sekalipun
orang sudah selesai sholat Aid. Kenapa? Karena itu kewajiban yang belum tertunaikan. Namanya membayar zakat fitrah dalam artian mengqadha zakat fitrah. Kenapa kita qadha? Karena kita orang yang mampu melaksanakannya. Berbeda halnya jika seandainya kita tidak mampu. Bapak Ibu, ada satu hal yang harus dipahamkan terkait dengan kata mampu. Mampu terkait zakat mal, karena zakat ini kan ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal ini terkait dengan nisab dan haul. Nisab wajibnya kita berzakat mal bila sampai nisab. Nisab itu ukuran kadar wajib zakatnya. Bila seandainya harta kita belum sampai ke taraf satu nisab, belum sampai nisabnya, maka tidak wajib zakat. Kalau uang nisabnya 85 gram emas, berapa uang emas 1 gram sekarang? Emas 1 gram berapa sekarang? 800. 85 kali 800. 85 kali 800 sekitar 7 juta. 70. 6,8. 68 juta. 68 juta. 68 juta. Kalau ada duit kita 68 juta wajib zakat? Belum juga. Harus sampai usianya setahun. Jadi begitu duit kita 68 juta, belum juga kita berzakat. Kenapa? Karena belum sampai waktunya setahun. Bertahan dulu setahun, baru wajib zakat. Jadi ada nisab, ada haul. Haul itu sampai usianya setahun. Itu zakat mal. Jadi kalau duit kita di bank, kita tengok Desember apa? Ini April 2021 kita tengok 100 juta. Sampai April 2022 lebih daripada satu nisab, maka wajib kita keluarkan zakatnya di akhir tahun karena sudah sampai setahun, sudah sampai nisabnya 2,5%. 2,5% dari 1 juta itu 25.000. Kalau 100 juta berarti 2.500.000 kita keluarkan zakat. Bila tidak kita keluarkan, maka selama belum kita keluarkan duit dari 100 juta, haram kita pergunakan sampai kita sisihkan. Oh, ini 2,5 juta ini harta zakat. Yang sisanya ini harta milikku, baru boleh kita pergunakan harta itu. Idza jatama al-halal wal haramu ghulibal haram. Atau kaidah, apabila bercampur yang halal sama yang haram, ghulibal haram, dianggaplah ini jadi harta yang haram sampai kita pisahkan, sampai kita keluarkan. Oh, ini harta zakat. Oh, di situ ada zakat. Nanti kalau ada yang berhak, itu nanti akan kukeluarkan. Itu boleh walaupun belum diminta, tapi sudah dianggap di situ ada 2.500.000, itu takkan kupakai walaupun masih di tabungan, takkan kupakai karena itu adalah harta zakat, maka baru boleh kita pergunakan. Itu di dunia. Karena di akhirat yang 2,5 juta itu nanti dipanaskan di neraka Jahannam. Kalau di dunia ini kita bakar hangus, tapi kalau di akhirat dibakar jadi benda padat. Itu nanti yang akan menyetrika kita di hari akhirat. Diambil itu dipanaskan, aja digosokkanlah itu ke jidat kita, ke lambung kita, dan ke punggung kita. Disetrika. Nauzubillah, nauzubillah. Itu wajibnya bagi zakat mal. Berbeda zakat fitrah. Zakat fitrah, bila ada seorang mengaku dirinya muslim, punya makanan berlebih dari 1 lebaran, maka pada saat itu yang berlebih cukup untuk berzakat, wajiblah dia zakat fitrah.
karena zakat fitrah ini terkait dengan makanan pokok, berarti bogas. Bila ada orang muslim punya bogas lebih dari 1 lebaran, orang makan berapa kilo makan 1 orang? Berapa kilo bogas sehari? Hah? Sekilo, 2 kilo. Sekilo lah. Dia punya bogas 5 kilo di rumah. Yang dimakannya untuk 1 hari untuk keluarga itu katakanlah 2 kilo untuk sekeluarga. Berarti bersisa bogasnya di rumah 3 kilo. Maka yang 3 kilo ini bisakah berzakat? Bisa untuk 1 orang. Kalau begitu wajib yang sisa itu dikeluarkan zakat. Ini banyak yang tidak difahami. Oh, bogas tak ada, tapi duit ada. Duit wajib dan bersisa untuk makanan 1 hari. Maka duit yang bersisa bogas 2 kilo berapa? 25.000, buat begitu. Duit dia 100.000, 25.000. Berarti masih bersisa duit dia 75.000. 75.000 ini bisa berzakat berapa orang? Maka wajib dia mengeluarkan zakat karena sisa hartanya masih bersisa untuk mengeluarkan zakat. Bapak Ibu, semiskin-miskin orang di Tanjung Balai ini wajib berzakat. Bagi yang punya kelebihan makanan. Kesalahan fatalnya adalah ada orang dia katanya aku berhak aku mendapat zakat. Karena aku berhak mendapat zakat berarti aku ini orang miskin. Kalau aku ini orang miskin berarti aku tidak berzakat fitrah. Siapa bilang? Rasulullah sudah jelaskan, hamba yang tidak memiliki kemampuan apapun wajib berzakat. Siapa yang menzakati? Tuannya. Kalau tuannya tidak menzakati dia, berdosa tuan. Wajib dia memerdekakan orang hamba itu. Maka begitulah. Kalau seandainya kita suami, kita ayah, ada anak bayi kita, bila lebih harta kita, wajiblah kita keluarkan zakatnya. 1 keluarga 5. Ternyata mereka cuma mampu berzakat 3. Berarti 2 tak wajib, 3 wajib. Suami, istri, anak yang sudah balik, yang tertua di antara mereka. Lepaskanlah itu dulu. Kalau yang 2 lagi tidak wajib zakat karena pada saat itu mereka tidak mampu. Bapak, Ibu, orang tua kami, kepada siapa saja kita menyerahkan zakat. Terkadang kebiasaan kita ada langsung menyerahkan zakat. Ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, apakah kamu sehat? Ini aku tidak mengeluarkan zakat semua. Kita tengok di situ ada tidak puas itu di rumahnya. Ada tidak puas? Kalau ada, tanya dia. Udah udah berzakat. Mak jangan, aku kan menerima zakat, maka aku tak wajib berzakat. Itulah kesalahan besar orang Islam yang tak belajar tentang zakat. Dia wajib membungkus-bungkus sudah di rumah jadi antar orang. Mampu dia tidak berzakat fitrah? Mampu. Kenapa dia tidak berzakat? Makanya di mana-mana tempat saya menyampaikan kepada Amel. Alhamdulillah kemarin 2 tahun terakhir ini kami jumpa Amel di majelis saksi. Saya ingatkan kepada siapa saja Amel menyerahkan zakat fitrah ke masyarakat, maka suruh mereka berzakat. Minta. Kenapa? Tugas Amil bukan hanya menyalurkan zakat. Amil itu bertugas meminta zakat dari kaum muslimin. Ibu belum berzakat, zakat sini. Kami berhak meminta ibu berzakat karena kita amil. Tapi kalau saya yang pula cuma hanya sekedar menghimbau, tidak berhak memaksa. Amil berhak memaksa, dan itu Rasulullah menyuruh sahabat yang diangkat Rasulullah sebagai amil
bahkan dilaporkan kalau dia tidak mengeluarkan zakat. Dilaporkan kepada Rasul. Kalau sudah dapat laporan, ketahuan Rasul, menggelupur itu sahabat. Sampai seperti itu. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kita pahamkan di tengah-tengah masyarakat terkait dengan zakat fitrah. Beda dengan zakat mal dari segi kemampuannya. Aku tak mampu. Kenapa ibu tak mampu? Apa yang dikatakan mampu? Orang yang memiliki kelebihan makanan lebih dari satu lebaran, harta yang berlebih, makanan yang berlebih, wajib dikeluarkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ini hal yang harus kita catat. Hal yang harus kita catat. Seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumhur ulama berpendapat, jumhur ulama, mayoritas ulama, zakat fitrah itu mestilah dengan beras, mestilah dengan makanan pokok, mohon maaf, mestilah dengan makanan pokok. Karena makanan pokok di daerah kita ini beras, maka mestilah dengan beras. Itu menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Tapi Imam Hanafi dan ulama-ulama yang bermadzhab Hanafi boleh memberikan zakat fitrah itu dengan qimah. Apa itu qimah? Seharga dengan beras, seharga dengan makanan pokok. Artinya boleh dengan uang. Berapa dengan uang? Berapa nilainya? Maka terkait dengan Imam Hanafi dan ulama-ulama yang bermadzhab Hanafi lebih besar dari kita. Jadi kalau kita 2,7, nilainya berapa? 30? Berapa ribu? 38 ribu. Maka kalau dalam madzhab Hanafi dia lebih. Jadi bukan lagi 2,7 tapi 3,8. Bagaimana jika seandainya kita juga hendak membayar zakat tapi dengan uang, tapi taklah sampai 50 sekian ribu, uang cuma hanya 38 ribu. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwanya bolehnya mengeluarkan zakat dengan uang seharga makanan pokok yang berlaku di daerah itu. Kalau beras 2,7 kg itu nilainya 36 atau 38 ribu atau berapa, maka boleh hukumnya mengeluarkan sebesar itu. Tapi bila kita lebihkan, itu sangat dianjurkan. Kenapa? Bagus. Ya kan? Untuk membantu, ya kan? Untuk membantu orang-orang yang kita berikan zakat kepada mereka. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang harus kiranya bisa kita pahami secara bersama agar kiranya di tengah-tengah masyarakat kita bisa paham kalau zakat fitrah itu harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam dimanapun dia berada. Kasihan, kapan lagi kita hendak berzakat? Zakat itu kan rukun Islam. Kalau zakat harta, mungkin banyak orang tak mampu berzakat harta. Tapi kalau berzakat fitrah, inilah saatnya kita untuk mengamalkan rukun Islam yang kelima, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan agama di dalam diri kita. Terakhir, sebagai perbandingan, kan ada hadis Nabi ya, bunyan Islamu ala khamsin, dibangun Islam itu di atas 5. Manalah yang 5 itu? Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Dibangun Islam di atas 5. Dibangun Islam di atas 5. Dibangun Islam di atas 5. Mana 5 itu? Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Yang 5 ini rukun. Rukun itu sebagai penopang Islam itu ditegakkan di atas yang 5. Islam kita
macam celocok dia, macam tiang. Kalau seandainya makin banyak tiangnya, makin kokoh tiangnya, makin kuat tiangnya, maka bangunan Islam itu akan kokoh. Bapak Ibu, tiang kita yang kita hari ini sudah kita buat syahadat. Haji banyak yang bolong. Sholat kadang bolong-bolong. Zakat juga tidak. Puasa begitulah. Kita hanya pada syahadat saja. Bangunan apa yang bisa ditogakkan di atas satu tiang? Apakah ada bangunan tak ada tiang? Ada. Apa ada rumah tak ada tiang? Ada. Apa itu? Rumah-rumahan. Pertanyaannya, kalau ada Muslim tidak melaksanakan tiang ini dengan baik, tak perlu dia tiang. Apa namanya? Muslim KTP. Muslim-muslimat. Alhamdulillah, kita tidak ingin menjadi muslim-muslimat. Kita ingin muslim yang sebenar, muslim yang sejati. Jadi apa kemampuan yang kita miliki, lakukanlah. Kemampuan itu manis terkatut semampu kita. Bila seandainya kita tidak mampu dan kita tidak paham, bertanyalah. Kalau memang tak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita. Ini yang kiranya bisa disampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian hari ini ada kata kalimat yang kurang pas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menyampaikan kebaikan ini. Kalau hari ini penghujung Ramadan terkait dengan zakat fitrah, maka kita himbau siapa saja berzakat. Kalau dia kebetulan orang yang dia menerima zakat fitrah, begitu dia sudah punya satu, begitu dia menerima kedua, bungkus yang kedua, maka saat dia menerima bungkus yang kedua, pada saat itu bungkus yang kedua itu wajib dia mengeluarkan zakat.